Saya kembali lagi ya, mengapa orang tidak bisa melepaskan pengampunan? Kenapa? Kira-kira gitu ya. Saya menemukan ada satu hal ketika saya tidak bisa mengampuni orang tersebut karena saya. Selamat malam rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian. Senang sekali pada malam hari ini kembali saya bisa berjumpa dengan rekan-rekan sekalian. Meskipun kita masih tetap di rumah saja, pada malam hari ini saya akan mulai ngopi bareng di rumah saja. Sebelum saya mulai seperti biasa, saya seruput dulu kopinya. Saya sekarang membuat kopi latte gitu ya. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai kelanjutan dari yang konten sebelum-sebelumnya, yaitu mengenai terang Kristus yang memberikan damai gitu ya. Damai yang bukan sekedar mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan Allah, damai yang tidak sekedar hanya mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Dan pada malam hari ini damai itu adalah damai yang juga akhirnya manusia satu dengan berdamai bisa berdamai dengan manusia lainnya gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan coba membahas hal tersebut. Nah, sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini. Kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh kembali membahas kebenaran firman Tuhan. Kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tuntun dan pimpin setiap kami. Hati dan pikiran hamba-Mu ini hamba serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya waktu-waktu ke depan Tuhan pakai untuk menjadi alat bagian daripada Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama menikmati perkataan Allah yang begitu indah dan begitu kekal. Hamba berdoa, biarlah urapan daripada Tuhan turun atas setiap kami yang ada di rumah saja. Jiwa roh kami biar disegarkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu ada satu kekontrasan yang saya pengen kasih lihat buat setiap kita. Kekontrasan di mana ketika manusia yang belum berdosa, setelah ada dosa gitu ya. Dan saya akan memperlihatkan kekontrasan terkait dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia lain ya. Jadi terkait dengan hal ini. Saya akan kutip saja di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Saya akan bacakan buat setiap kita. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, saya highlight gitu ya. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wah, ini romantis sekali ya. Ini satu statement perkataan yang romantis sekali gitu ya. Yang terjadi pada manusia waktu awal-awal gitu ya. Ini perkataan penuh dengan makna cinta, penuh dengan makna kasih, penuh dengan makna yang sangat istimewa gitu ya. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Di sini kita bisa melihat ada satu penerimaan secara utuh, ada penerimaan secara total gitu, ada semacam pelukan hangat perkataan ini gitu ya. Ini seperti kita berpelukan dengan kesayangan kita atau yang kita kasih, yang kita cintai, seperti istri kita misalnya atau suami kita gitu ya, pasangan hidup kita memeluk dia dengan begitu hangat gitu ya, penuh dengan kesukaan, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan kasih sayang yang begitu total sekali ya. Jadi nggak bisa dilepaskan, kira-kira demikian ya. Nah, ini perkataan yang romantis sekali di dalam perjanjian lama, di dalam kisah-kisah awal. Jadi kehidupan romantis sudah ada di dalam kisah Kejadian gitu ya. Dan kita akan coba lihat kutipan berikutnya ini juga
tidak kalah menariknya gitu ya. Jadi sudah ada penolakan juga ya ketika di dalam kisah Kejadian ini. Saya akan coba kutip saja di dalam Kejadian 3 setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi gitu ya. Ayatnya yang ke-12 ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nah, jadi yang terjadi adalah apa? Ada semacam penolakan gitu loh. Ini loh perempuan yang kau letakkan di sisiku, ini perempuan yang ada di samping saya. Tadinya inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, sekarang berubah ketika dosa masuk, maka ini loh perempuan ini loh, kira-kira gitu, ini nih, malapetaka gitu kan. Perempuan ini, ya wanita racun dunia gitu kan, ada istilah demikian ya. Jadi kita tahu bahwa ini sepertinya ada penolakan, ini jelas sekali. Loh, yang tadi kayaknya barusan ngomongnya manis gitu ya. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Lalu kemudian ketika dosa masuk langsung tiba-tiba ini loh, wanita ini loh, perempuan ini loh, yang diletakkan di samping saya ini. Ini racun dunia, kira-kira demikian ya kalau saya tafsirkan dengan bahasa yang sekarang bahwa ini yang merusak nih, ini gara-gara dia nih gitu kan. Apa semua juga ditumpahkan bahwa ini menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tadinya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memberikan penghiburan, sesuatu yang sangat dicintai, dikasihi, sekarang berubah tiba-tiba. Ini menjadi sesuatu yang menyakitkan saya, ini yang menjebak saya, ini racun bagi saya gitu ya. Ini bisa bagi saya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sudah ada penolakan ya. Nah, dosa sedemikiannya merusak hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Itu diputus langsung oleh dosa. Jadi yang ada penolakan. Ya, penolakan. Nah, inilah yang akhirnya ketika Kristus datang ke dalam dunia, kematian dia di atas kayu salib bukan sekedar untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan Allah, dengan yang dicipta dengan Sang Pencipta, dan juga bukan sekedar mendamaikan manusia ini dengan dirinya sendiri, tetapi Kristus mati di atas kayu salib pun mendamaikan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sehingga terjadi ada satu penerimaan. Nah, ini yang akhirnya coba dilakukan oleh Kristus. Kita bisa melihat bahwa pada waktu akhirnya Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, akhirnya mereka memiliki keturunan. Kain dan Habel gitu ya. Nah, di sini ada penerimaan, ada keturunan ya. Mereka kembali memiliki hubungan kembali, diperdamaikan oleh apa? Semenjak Allah Bapa mengenakan pakaian, membuat pakaian dan mengenakannya kepada mereka, maka mereka kembali diperdamaikan hubungan mereka. Yang tadinya saling bertolakan, akhirnya kita bisa lihat bahwa mereka memiliki keturunan. Dan kita sudah pernah bahas bahwa pada waktu memiliki keturunan bahwa Hawa menyebut kembali nama Tuhan. Di situ kita tahu ada satu pemulihan di dalam hubungan manusia satu dengan manusia yang lain yang tadinya bertolakan, yang tadinya akhirnya terjadi penolakan gara-gara oleh karena dosa pemberontakan terhadap Allah ini ya. Jadi Tuhan pulihkan kembali secara utuh. Nah, manusia dengan manusia yang lain bisa diperdamaikan begitu karena salib Kristus, karena pengorbanan Kristus, maka kita dimampukan untuk demikian. Bayangkan, ini ada satu keharmonisan yang nggak dimiliki oleh yang lain gitu ya. Saya melihat ada satu jembatan yang bukan apa ya, jembatan ini jembatan yang sangat memiliki dimensi yang berbeda gitu ya. Bukan hanya menjembatani yang tadi saya bilang 3 hal tadi gitu ya. Menjembatani bukan hanya 2 hal yang di atas tadi ya, bukan hanya manusia berdosa dengan Tuhan, manusia dengan diri sendiri, tapi ini jembatan yang sama itu di salib Kristus itu ada dimensi lain, yaitu manusia satu dengan yang lain gitu loh. Ini yang 3 hal pokok hubungan relasi gitu ya. Yang pokok ini kembali dipulihkan secara utuh. Jadi saya mau memberitahu bahwa kematian Kristus itu memberikan keutuhan berelasi manusia. Pokok relasi 3 pokok relasi manusia itu diutuhkan seutuh-utuhnya gitu loh. Nah, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, ada 2 hal lagi gitu ya yang menarik juga mengenai damai tadi ya. Tapi ini saya mau tekankan di 3 pokok ini Tuhan pulihkan secara utuh loh relasi ini.
relasi yang begitu penting gitu dalam diri setiap manusia, ya. Kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup ini sendiri, seorang diri, tidak bisa. Tuhan begitu setting, begitu rupa manusia ini sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Kita memiliki kehidupan yang saling bergantung. Kita nggak bisa sendiri. Kebergantungan ini gitu ya, emang Tuhan sudah setting bahwa manusia akan saling bergantung dengan yang lainnya. Mengapa hal ini terjadi? Ini sebagai bagian dari refleksi bahwa di dalam konsep Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kita melihat ada satu relasi yang akhirnya ketika Tuhan menciptakan manusia, ini adalah representatif daripada Allah yang Tritunggal yang berelasi tadi gitu ya, sebelum jatuh dalam dosa, maka manusia ini memiliki satu gambar diri Allah yang utuh, yaitu berelasi secara utuh. Maka ada manusia lain yaitu perempuan. Ketika itu juga kita melihat bahwa ada satu relasi yang emang Tuhan bentuk sebagai representatif. Manusia memiliki gambar diri Allah karena Allah pun berelasi satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang mau digambarkan oleh Tuhan ketika menciptakan manusia. Tetapi oleh karena dosa, maka relasi pokok itu sudah dihancurkan, atau jembatan itu sudah dipukul dan akhirnya tidak mungkin bisa terhubung, kira-kira demikian. Tapi kita bersyukur oleh karena salib Kristus mati di atas bukit Golgota, maka jembatan itu Tuhan menjembatani kembali, Tuhan membuat jembatan kembali sehingga bisa terhubung, sehingga kita bisa berelasi. Nah, hal ini juga sudah ditunjukkan ketika manusia sebagai makhluk sosial yang bergantung satu dengan yang lainnya. Saya pernah membahas di konten Kain dan Habel. Nanti teman-teman bisa lihat di konten YouTube saya mengenai Kain dan Habel, mengenai pekerjaan mereka. Ya, kita tahu Kain ini farmer, ya, petani, peladang, ya, farmer lah gitu ya, Kain. Nah, sedangkan Habel ini dia peternak ya, dia gembala gitu ya, kira-kira demikian ya. Ya, kambing domba urusannya dengan daging, ini sayur mayur, kira-kira gitu ya, buah sayur mayur. Nah, ini kan sebenarnya sudah terjadi relasi nih, Tuhan sudah bentuk. Jadi ketika pekerjaan yang berbeda ini menunjukkan bahwa Kain dan Habel memiliki profesi yang masing-masing berbeda. Justru hal ini di dalam kedaulatan Tuhan, justru ini memberikan penggambaran bahwa manusia ini membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nggak mungkin kan Habel ini kan butuh juga, butuh makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, juga rumput gitu kan misalnya gitu ya, untuk kambing dombanya. Dan Kain juga kan makan butuh protein ya, yang didapat oleh daging misalnya seperti itu gitu ya. Jadi ini saling membutuhkan. Nah, di gambaran awal ini, di generasi pertama yaitu Kain dan Habel, sudah memberikan penggambaran. Alkitab mencatat begitu luar biasa untuk membukakan kepada kita bahwa ketergantungan itu sudah diset di awal gitu loh. Maka hidup kita tidak bisa seorang diri, maka kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, kita bersyukur hubungan ini ternyata sudah dipulihkan, sudah bisa terhubung kembali, gitu ya. Sudah bisa terhubung kembali. Nah, di dalam dunia yang sudah penuh dengan keberdosaan, kita bersyukur kita sebagai pribadi-pribadi anak Allah yang sudah dipimpin di dalam pimpinan Roh Kudus dalam kedaulatan Tuhan, akhirnya kita bisa diperdamaikan kembali, sehingga kita dalam dunia yang sudah penuh dengan kecemaran, penuh dengan hawa nafsunya, kita sekarang memiliki kuasa untuk bisa berdamai dalam diri kita untuk kepada orang lain. Ini yang Kristus juga ajarkan gitu loh. Kristus ajarkan, Kristus kan juga selalu mengajarkan, malah melebihi daripada sekedar engkau berdamai. Kalau bicara berdamai, maka kita tahu ada variabel lain, yaitu mengampuni. Ya, variabel mengampuni. Jadi seringkali kalau kita bicara damai, berarti kan kita bicara pengampunan. Ini nggak bisa lepas, ya kan? Kita berdamai, berarti kita juga bicara pengampunan. Kalau kita bicara pengampunan, berarti kita mau berdamai, ya. Kita bicara mengampuni seseorang, kita ingin berdamai dengan orang tersebut, maka kita diperdamaikan lagi, ya. Ada satu kesalahan, jadi ada kalau damai ya kesalahan, pengampunan, ya. Jadi ketika orang percaya, setiap pribadi kita
ketika Tuhan menuntut kita, karena kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, kita sudah diperdamaikan oleh Allah gitu ya, melalui Kristus, maka kita sekarang menjadi pribadi yang juga harus merefleksikan bahwa saya ini sudah diperdamaikan oleh Allah, maka merefleksikan perdamaian antara Tuhan yang tidak kelihatan tadi, saya refleksikan kepada manusia ciptaan yang lainnya. Sebagai refleksi itu, saya berdamai dengan manusia lain. Apalagi Tuhan menekankan lagi, mengasihi lawan atau musuh kita. Waduh, ini penekanan yang menarik ya. Jadi Tuhan menuntut jauh gitu ya, beyond what we think gitu ya. Jadi melampaui apa yang kita mungkin pikirkan gitu ya. Tidak ada ajaran yang demikian melampaui gitu ya, melampaui. Pengajaran Kristus melampaui dari semua pemuka agama gitu ya. Kalau saya melihat bahwa di dalam Alkitab Tuhan begitu luar biasa, Kristus begitu luar biasa gitu ya, mengajar setiap kita. Jadi kita sekarang menjadi pribadi yang berdamai ya. Berdamai, bisa berdamai dengan orang lain. Karena kita memiliki pengampunan tadi, kita memiliki penerimaan itu tadi ya. Maka kita sekarang bisa menerima, bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Bahkan Tuhan Yesus juga menuntut kita supaya kita bisa mengampuni musuh kita, bukan sekedar mengampuni saja, tetapi mengasihi mereka yang mencaci maki kita dan lain sebagainya. Wah, ini melampaui gitu loh. Jadi bukan sekedar hanya mengampuni saja, tetapi berdamai di sini bukan sekedar ya udah kalau kamu salah saya ampuni kamu gitu, tetapi Tuhan pengen lebih daripada itu. Artinya damai itu harus turun kepada orang itu, jadi dirasakan orang itu oleh orang lain juga. Jadi damai yang bukan bersifat pasif, ketika engkau salah saya mengampuni, selesai kita sudah berdamai. Tidak, tapi damai di sini justru mengasihi musuhmu, atau ketika ada kesalahan orang lain kita ampuni lalu kita mengasihi dia, disitulah damai yang sifatnya aktif karena dirasakan oleh orang tersebut nyata. Ini damai yang memiliki dimensi yang lebih daripada sekedar damai gitu ya. Nah, ini penekanan yang Kristus, saya melihat mendalami itu, akhirnya saya tahu bahwa nggak mudah gitu ya. Kalau kita ngomong gampang ya Bapak Ibu ya, wah berdamai gini-gini segala macam mengampuni. Prakteknya susah katanya. Kalau kita tidak pernah gitu ya, kita belum mendapat atau belum menerima Kristus, tidak akan pernah mungkin manusia bisa mengampuni kesalahan. Ya, kesalahan ya. Tidak akan ada yang pernah bisa mengampuni kesalahan. Ya, kesalahan siapapun gitu ya, tidak akan pernah bisa. Sekalipun sepertinya bisa, tidak pernah bisa sebenarnya. Kenapa? Karena kasih yang sesungguhnya itu adalah Kristus, ya. Jadi patronnya itu Kristus, muaranya di Kristus. Kalau kita bicara pengampunan yang luar biasa, tidak ada yang seperti Kristus yang mau rela mati gitu kan, untuk kita manusia berdosa gitu loh, bukan siapa-siapa. Bayangkan gitu ya. Nah, ini tidak ada yang seperti Kristus. Maka kalau kita bisa mengampuni gitu ya, kalau Kristus sudah ada dalam diri saya dan saya menerima pengampunan itu dan saya sudah menerima Kristus dalam hidup saya, maka Tuhan yang mampukan itu. Kalau enggak, manusia berdosa enggak akan pernah mungkin. Karena manusia berdosa itu di setnya egosentris. Tadi sudah kita lihat kontras kan antara sebelum jatuh dalam dosa, inilah tulang dari tulangku, menerimaan yang begitu luar biasa, pelukan yang hangat. Tapi setelah jatuh dalam dosa, ini dia nih racun dunia kan gitu kan. Wah, akan dihakimi. Nah, ini dia. Dosa akan membuat manusia berdosa itu menghakimi. Menghakimi, dia tidak mau dihakimi, dia maunya menghakimi karena dia nggak mau dipersalahkan gitu loh. Nah, inilah dosa. Dosa, maka tidak akan pernah mungkin sebelum orang tersebut percaya kepada Kristus dan menerima Kristus secara utuh dalam hidupnya, diampuni dosanya, tidak akan pernah mungkin. Ya, Kristus juga pernah berbicara mengenai perumpamaan, saya juga sudah pernah buat kontennya. Ada orang yang berhutang gitu ya, lalu diampuni, lalu ketika dia sudah diampuni dosanya, waktu dia keluar, dia ketemu orang yang berhutang pada dia,
lalu dia memperkarakan pada hutangnya lebih kecil daripada yang dia sudah diampuni gitu ya, sudah dilunaskan utangnya atau diampuni hutangnya, amnesti lah kira-kira gitu ya. Jadi dia memperkarakan ini sampai mau mencecer, sampai masuk penjara dan lain sebagainya. Kebayang nggak? Barusan menerima pengampunan, maka dia harusnya bisa melepaskan. Saya hutang 10 juta, ketika orang datang keluar saya diampuni sebesar 10 juta nggak ini ya, nggak kurang high gitu ya. Saya ambil sebenarnya 1 T gitu ya. Saya diampuni utang saya selama 1 triliun diampuni oleh seorang raja, lalu raja itu menghapus semua utang saya, maka saya tidak ada berhutang dengan raja tersebut sebesar 1 T. Lalu saya keluar, ada orang yang berhutang dengan saya 10.000. Lalu saya perkarakan dia, kamu harus bayar gitu, menuntut dia sampai di penjara pun saya kejar gitu ya. Lalu kedengaran hal itu, maka Tuhan memenjarakan saya. Raja itu memenjarakan. Nah, kira-kira ceritanya demikian. Nanti teman-teman bisa lihat di konten saya ya. Nah, ketika itu saya melihat bahwa tidak akan pernah mungkin nih gitu ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh mendapat satu penerimaan gitu ya, maka itu hanya kepalsuan belaka ya. Maka direfleksikan, kalau saya benar-benar menerima pengampunan daripada Tuhan, pengampunan daripada Kristus sendiri, saya bisa merefleksikan kalau saya benar-benar menerima pengampunan itu, penerimaan Kristus secara total dalam hidup saya, maka saya harus mampu merefleksikan apa yang saya sudah terima tadi dengan saya mengampuni orang lain, dengan saya menerima orang lain, dengan saya mengasihi orang yang bersalah kepada saya, sekalipun musuh saya. Disinilah kita Tuhan menuntut kita untuk memberikan, kita berdamai dengan orang lain. Nggak mudah, tapi ya inilah kita orang Kristen. Makanya ketika kita terus makin hari menyelami Kristus, kasih Kristus, maka di situ kita merenungkan, kita harus merefleksikan diri kita. Kita ini orang berdosa loh, kita ini orang yang bersalah loh. Tuhan yang mengampuni saya loh. Sekarang saya sudah menerima pengampunan itu loh. Jadi kita harus mengkoreksi diri kita. Maka kita tidak akan pernah menghakimi, tetapi kita mencoba mengkoreksi diri kita, memperbaiki hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan orang lain yang juga memiliki kesalahannya, kita nggak serta-merta menghakimi dia. Kita sadar, saya pun demikian di hadapan Tuhan. Nah, inilah kita bisa melihat, kalau kita bisa demikian, menyerap ini semua dari kebenaran firman Tuhan, maka kita mengakarkan diri kita supaya kita membuahkan pengampunan dalam hidup kita. Mampu memberikan atau melepaskan pengampunan. Itu bukti kita sudah menerima pengampunan pada Allah secara utuh. Saya sudah buat konten mengenai mengampuni 7 kali 7 gitu ya. 7 kali 70 kali gitu ya. 70 kali 7 kali, maaf ya. Nah, itu sudah ada konten. Jadi teman-teman bisa lihat lagi gitu ya. Saya akan coba menekankan bahwa inilah tuntutan daripada Kristus dalam hidup kita ya. Jadi pendamaian-pendamaian yang Tuhan inginkan gitu ya, dimensinya sangat dalam gitu ya, dimensinya sangat luas, dan saya berharap kita semua yang sudah ini sama-sama kita belajar ya. Saya nggak bilang tiba-tiba begitu KKR terima Kristus dibaptis langsung bisa mengampuni kayak gitu total gitu ya. Tapi kita memiliki potensi itu dan kita memiliki kemampuan itu. Nah, jadi mari kita semakin hari boleh mengerti, menyelami kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan terus memberikan kemampuan-kemampuan itu untuk kita bisa berdamai gitu ya. Untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Untuk kita koreksi diri, semakin kita koreksi diri, maka kita ketika ada orang yang bersalah gitu ya, kita bisa mengampuni. Nah, saya kembali lagi ya, mengapa orang tidak bisa melepaskan pengampunan? Kenapa? Kira-kira gitu ya. Saya menemukan ada satu hal, ketika saya tidak bisa mengampuni orang tersebut karena saya berasa saya tidak lebih berdosa dari dia, kira-kira gitu ya. Ini orang berdosa sekali gitu ya. Dibanding saya, wah ini parah banget gitu ya. Jadi kita berasa dia lebih berdosa daripada saya gitu ya. Jadi kalau saya diampuni kan saya nggak berdosa banget lah dibanding dia lah gitu kan. Oh ini paling parah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya melihat bahwa kalau saya berasa hutang saya, orang yang bisa melepaskan, membebaskan atau melepaskan pengampunan karena dia
mendapat pengampunan yang begitu besar, maka dia bisa juga melepaskan pengampunan juga sebesar-besarnya. Ya, orang hanya bisa memberikan pengampunan sedikit karena dia berasa bahwa dia diampuninya juga, dia berasa hidupnya lebih baik gitu dari orang tersebut. Nah, ini celaka gitu ya, celaka. Nanti kalau seperti itu Tuhan bisa penjarakan kita, atau justru kita lah yang akhirnya dipersalahkan atau dihakimi gitu kan. Nah, ini bahaya juga gitu ya, karena kita harus berkaca. Makanya kalau kita menerima pengampunan para Kristus, kita selalu mengkoreksi diri, kita selalu insight gitu ya, melihat ke dalam dulu gitu loh. Siapa kita, terus kita ingin mencoba di dalam diri kita kesalahan-kesalahan kita yang harus kita juga akui di hadapan Tuhan terus gitu ya, mengetahui hal-hal begitu gitu ya. Jadi maka dari itu kalau kita bisa koreksi diri, maka kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain gitu kan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Kristus. Maka tidak ada juga kita bilang kita nggak bisa mengampuni orang lain gitu ya. Kita paling parah ya. Jangan berarti kalau saya tidak merokok, saya nggak berdosa-dosa banget gitu ya. Karena saya tidak pernah main pelacur, saya nggak berdosa-dosa banget. Siapa bilang gitu ya? Siapa bilang? Manusia berdosa ya. Statusnya sudah berdosa. Nggak ada yang lebih baik. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada. Maka kita jangan nganggap diri kita nih nggak dosa-dosa banget. Tidak. Semua di mata Tuhan sama. Sekalipun Anda tidak mabuk gitu kan, bukan berarti yang nggak mabuk itu gitu ya jauh lebih baik gitu loh. Nggak berdosa-dosa banget. Tidak. Engkau tidak percaya Kristus gitu kan, engkau sedang berzina dalam perzinahan rohani. Itu engkau tidak percaya kepada Allah yang sejati, engkau percaya kepada Allah lain. Itu juga berzina gitu loh. Parah kan? Perzinahannya nggak kelihatan malah gitu ya. Jadi semua sama. Jangan merasa bahwa kita tidak berdosa-dosa amat. Jadi orang yang pemabuk, main cewek, main pelacur, perokok misalnya, ngobat, itu orang yang paling berdosa. Kalau tidak lakukan ini, ya nggak dosa-dosa amat lah. Pasti diampuni. Enggak. Tidak. Semua sama. Anda dan saya bisa mengampuni, melepaskan pengampunan karena kita mendapat pengampunan yang seutuhnya dan kita sadar bahwa dosa kita terlampau besar. Orang melepaskan tidak bisa mengampuni gitu ya, hanya bisa mengampuni yang kecil-kecil saja karena dia menerima pengampunannya juga nggak seutuhnya. Jangan-jangan belum menerima pengampunan pada Kristus. Tapi ini belajar. Sifatnya progresif. Kalau Anda tidak belajar kepada firman Tuhan, maka kebenaran tidak akan pernah mengakar dalam diri Anda, iman Anda nggak akan pernah menghasilkan buah pengampunan yang besar ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita bagaimana kebenaran firman Tuhan ini kita serap gitu kan, kita serap dalam iman kita sehingga bisa kita menghasilkan buah dan kita bisa melepaskan pengampunan itu juga yang besar seperti buah yang matang akhirnya bisa dinikmati ya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi saya dorong buat setiap kita mau belajar firman Tuhan. Kalau enggak kita nggak akan pernah berakar dan kita nggak akan pernah menghasilkan buah yang sebagaimana Tuhan inginkan. Khususnya dalam pengampunan gitu ya. Nah, kita sudah diperbaikan oleh Allah dan kita diberi kemampuan untuk berdamai manusia satu dengan manusia yang lain. Dan Tuhan Yesus juga selalu untuk berusaha untuk berdamai gitu ya. Saya akan coba kutip saja di dalam Perjanjian Baru. Markus 9 ayatnya yang ke-50 yang B gitu ya. Ini perjanjian garam, tentang garam ini luar biasa. Nanti saya coba siapkan untuk pembahasan berikutnya ya. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ya, ini Kristus ajarkan ya. Kristus ajarkan hal yang sama juga pernah disinggung oleh Rasul Paulus di Jemaat Tesalonika. Saya akan kutip saja di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-13, 13b ya. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, jadi ini pesan daripada Rasul Paulus memiliki kemiripan dengan Kristus mengajar ya. Jadi berdamailah gitu ya. Itu karena kita memiliki kemampuan itu gitu ya.
Tuhan Yesus bukan mati buat memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah saja, tidak. Lebih daripada itu. Dan pada malam hari ini kita sudah mengetahui bahwa Tuhan memulihkan hubungan, berdamai gitu kan, manusia satu dengan manusia lain. Maka saya berharap kita juga bisa berdamai dengan siapapun, bahkan lawan kita atau musuh kita. Karena disitulah Kristus dimuliakan. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Tidak mudah. Tetapi kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah renungkan, kita nggak pernah mau menghasilkan buah gitu ya. Kita nggak mau menyerap gitu kan. Seperti tanaman yang subur adalah orang yang mengerti ya kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita nggak ngerti, kita sampai kapanpun nggak pernah bisa bertumbuh di dalam praktek hidup kita. Tapi kalau kita semakin hari belajar, memahami, menyerap, Roh Kudus akan direct kita untuk memampukan untuk hal itu kita kerjakan. Sehingga Tuhan Yesus ketika melihat kita sebagai pohon gitu ya, akhirnya kita menghasilkan menghasilkan buah yang sebagaimana Tuhan inginkan dan Tuhan bisa nikmati itu. Itu yang paling penting gitu ya. Oke, saya akan akhiri perjumpaan malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, berikan kami kemampuan untuk kami bisa memiliki kemampuan di dalam memahami kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh paham penerimaan Kristus begitu besar atas kami yang berdosa. Kami menyadari kami manusia yang berdosa, Tuhan, tidak lebih baik dari orang lain. Tidak, Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Kristus menyadarkan kami, karena Kristus akhirnya memeluk kami kembali, menerima kami secara utuh dan secara penuh, sehingga kami dapat dimampukan untuk melepaskan pengampuan dan berdamai dengan orang lain, Tuhan. Termasuk musuh-musuh kami, termasuk lawan-lawan kami. Kami mohon Roh Kudus, pimpin dan tuntun setiap kami, agar kami semakin hari merefleksikan damai yang Tuhan sudah berikan buat kami. Di dalam nama Yang Kudus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Seruput lagi kopinya di rumah saja.